bahan pangan bergantung terhadap tujuan, metode atau teknik, kebutuhan dan manfaat atau kegunaan yang kita inginkan. Keberhasilan dari sebuah hasil pengolahan tergantung kepada kepiawaian atau keterampilan kita dalam membuat perencanaan atau perancangan proses pembuatannya, sehingga hasilnya akan memiliki nilai manfaat yang baik, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis atau keindahan dalam penyajian atau pengemasan, serta aman bagi tubuh dan kesehatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kandungan serealia dan umbi-umbian sebagian besar adalah karbohidrat, sehingga penduduk Indonesia mengolahnya menjadi bahan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi atau nutrisi dasar, yaitu karbohidrat. Karbohidrat menjadi sumber energi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, makanan pokok perlu dilengkapi dengan lauk pauk agar tercukupi kebutuhan dan mencegah kekurangan gizi atau nutrisi. Oke, kita lanjut ke syarat makanan pokok. Yang pertama mengandung karbohidrat atau HA. Yang kedua bersifat mengenyangkan. Yang ketiga rasanya netral. Yang keempat murah harganya. Yang kelima mudah ditanam. Yang keenam mudah didapat. Yang ketujuh mudah diolah. Dan yang terakhir dapat disimpan lebih lama. Contoh olahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan pokok dan khas daerah Indonesia. Yang pertama, pengolahan serealia yaitu beras. Kita bisa lihat beras di sini menjadi nasi. Produk olahan pangan beras menjadi berbagai macam makanan pokok. Ya, di sini selain nasi biasa, beras di sini bisa dibuat menjadi macam-macam makanan pokok, yaitu nasi uduk, nasi goreng, nasi khas Betawi, nasi kuning khas Manado, dan lain sebagainya. Yang kedua, jagung. Bahan nasi jagung adalah biji jagung yang dikeringkan. Tidak hanya biji jagungnya saja, melainkan dicampur juga dengan beras. Nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Nasi jagung sama halnya dengan nasi putih, biasa dimakan dengan lauk pauknya. Proses pengolahan pangan nasi jagung tidak jauh berbeda dengan memasak nasi putih biasa. Alat yang digunakan sama dengan alat untuk memasak nasi. Produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia lainnya yaitu jagung bose dari NTT dan binte biluhuta dari Gorontalo. Bagi masyarakat NTT dan Gorontalo, jagung amat disukai karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, lebih dapat menahan lapar dan non-kolesterol. Berikutnya adalah kacang tanah. Pada umumnya, kacang tanah dibuat makanan camilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan lain sebagainya. Ya, olahan dari kacang tanah ini digunakan untuk bumbu seperti gado-gado, bumbu pecel untuk sayuran pecel, dan bumbu somai untuk olahan somai. Ya, masih dengan olahan kacang ya. Di sini ada bumbu sate, ada ampiang, ada kacang bawang, dan ini yang paling mudah adalah kacang rebus, tinggal direbus saja ya. Inilah olahan kacang menjadi camilan. Berikutnya adalah kacang hijau.
Ya, kacang hijau ini banyak mengandung vitamin dan juga manfaat, dan bisa diolah juga menjadi makanan yang enak, yaitu contohnya bubur kacang hijau, bolu atau kue kacang hijau. Selain itu juga dibuat puding kacang hijau. Nah, berikutnya produk olahan pangan dari umbi ya. Umbi itu adalah bahan makanan yang berada atau berasal dari bawah permukaan tanah. Pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh, kopi di sore hari. Umumnya jika untuk pengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi berupa umbi kayu, singkong, umbi jalar, talas diolah dengan cara direbus atau dikukus. Ini contoh olahannya ya, ada lobi-lobi, klepon, dan tiwul. Nah, sekarang masuk ke dalam alur tahapan pengolahan hidangan. Di dalam proses pengolahan hidangan, ada 4 tahap yang harus dilalui supaya hasilnya tadi di awal dikatakan memiliki manfaat yang tinggi, citra rasa yang bagus, menyehatkan, dan mengandung gizi. Yang pertama apa? Alurnya adalah perencanaan. Di dalam perencanaan harus ada identifikasi kebutuhannya dulu. Apa kebutuhannya? Nih diidentifikasi dulu di sini. Bahan-bahannya apa? Gagasannya apa? Di sini ya, di dalam perencanaannya. Setelah di perencanaannya dibuat, kebutuhannya sudah diidentifikasi, gagasannya sudah ada, maka dilaksanakanlah proses pembuatannya. Nah, di dalam prosesnya pun ada 2. Yang pertama adalah persiapan, bagaimana merencanakan bahan, merencanakan alat, ya, mulai dari pengupasan, pembelian, pengupasan, pencucian, dan peracikan. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembuatan. Harus diperhatikan keselamatan kerjanya. Apinya harus bagaimana, ruangannya harus kering, rambut harus diikat, ya. Selanjutnya proses yang ketiga adalah penyajian atau pengemasan. Setelah hidangannya selesai, kalian sajikan melalui alat-alat yang sesuai untuk alat saji atau dikemas dalam wadah yang sesuai untuk hidangan tersebut. Contohnya, kalau sayur yang mengandung air harus disimpan di dalam mangkuk yang dapat menampung air ya. Kemudian setelah disajikan atau pengemasan, lanjut ke langkah yang keempatnya adalah evaluasi. Evaluasi ini diantaranya adalah merasakan hasil produknya. Apakah rasanya sudah bagus, sudah sesuai dengan lidah kebanyakan orang. Kemudian dievaluasi pula tahapnya, apakah tahap yang kita lakukan tersebut sudah baik atau memerlukan perbaikan lagi. Nah, itu adalah 4 tahap alur proses pengolahan hidangan. Kalau melalui 4 tahap ini, insya Allah hidangan yang dihasilkan akan baik. Ya, oke.